Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu, kawan, bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga sudah bersyukur ya. Pagi hari ini diberi nikmat Allah yang luar biasa. Tadi malam kita diistirahatkan, pagi hari ini kita dibangunkan kembali untuk menghadapnya, kemudian kita melanjutkan apa-apa yang mungkin juga diamanahkan pada Anda. Semoga semuanya diberi kelancaran. Sambil memulai aktivitas atau juga siap-siap mungkin juga ya, kita perdalam ilmu agama kita pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap suaranya. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Sehat, semangat luar biasa, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Kopinya sudah pas gini tadi. Mantap. Iya, wah pakai kol-kola. Betul, kol-kola. Kubro. Oh iya, kubro, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, doa kita juga sama-sama, alhamdulillah Mbak Ayu. di ijabah ya sama Allah, bisa melanjutkan amin, obrolan kita yang kemarin, ternyata yang mana sebegitu hebat ya Ustadz ya, keutamaan mendamaikan seseorang yang sedang berkonflik. Itu pahalanya bisa melebihi sholat, sodaqoh, puasa, begitu ya Ustadz ya. Kadang ada rasa tidak mau ikut campur gitu ya. Iya, betul. Saya ini membantu Anda gitu. Nah, maksud Ustadz Mem kemarin itu membantu Anda itu yang seperti apa Ustadz ya? Oke, baik. Padahal dia itu juga ya sholat, ya puasa, ya sodaqoh gitu Ustadz. Iya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah. Saya sangat bahagia, saya sangat senang, dan mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tak lupa mari kita terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ya benar Mbak Ayu, sholat ini temanya kemarin kan, sholat dan mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ini ada sabda Rasulullah Muhammad SAW yang saya rasakan sangat penting untuk kita simak, agar ketika kita membantu mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, kita tidak merasa tertuduh ikut campur urusan orang, kan itu ya. Betul. Pada sesungguhnya menurut ajaran agama kita, menurut Nabi kita, justru itu usaha besar, perbuatan mulia yang saking mulianya bisa melebihi amalan-amalan wajib yang kita kerjakan atau amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan. Wabil khusus yaitu sholat. Nah, Qala Rasulullah SAW, thalathatun la turfa'u sholatuhum fauqa ru'usihim shibron rajulun amma qauman wahum lahu karihuna wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarima. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang sholatnya tidak akan diangkat, diangkat pahalanya maksudnya, meski 1 jengkal dari kepalanya. Siapa mereka? Seseorang, nomor 1, seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Jadi ada orang menjadi imam, tapi makmumnya nggak sewenang karo wong iku Mbak Ayu. Oh, makmumnya tidak suka dengan imamnya, maksudnya gitu Ustaz? Iya, karena imamnya perilakunya buruk ya, akhlaknya jelek gitu ya, suka menyakiti gitu ya. Berarti kan dia sebetulnya paham agama gitu kan ya, Qur'annya baik gitu ya, sehingga dia layak menjadi imam. Tapi karena hubungan sosialnya buruk gitu ya, maka orang-orang itu, jamaah itu menjadi tidak senang sama dia itu. Masya Allah. Ya, imam itu khusyuk misalnya itu ya. Tapi wis assalamualaikum wis omongannya misalnya begitu ya. Ini misalnya. Berarti yang tidak diterima yang mana Ustaz? Yang makmumnya Ustaz? Bukan, imamnya. Imamnya. Ya, seseorang yang mengimami suatu kaum. Ya. Masya Allah, astagfirullah. Seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka, para kaumnya itu tidak menyukainya. Imam itu tadi. Maka ini kan kembali kepada kita yang sudah paham agama, yang sudah
menguasai syariat-syariat agama kan itu. Tapi itu tidak cukup, sekali lagi itu tidak cukup untuk sholat yang saya lakukan, sholat yang saya kerjakan. Bahkan saya menjadi imam, itu serta-merta diterima oleh Allah pahalanya. Kenapa? Terhalang oleh kebencian, ketidaksukaan jamaah saya terhadap saya. Mengapa mereka benci saya? Kan itu pertanyaan kemudian. Ya karena perbuatan saya tidak baik kepada mereka. Istilahnya interaksi sosialnya buruk gitu ya, sikap sosialnya buruk gitu ya, kepeduliannya rendah gitu ya, empatinya kurang gitu ya, egois dan seterusnya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang perempuan, maksudnya seorang istri ya, yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Ini bagi kawan-kawan ibu-ibu ini, para istri, pastikan ketika memejamkan mata tidur itu wis gak singkur-singkuran ya. Sudah ridho. Wis damai yo. Iya. Wis yo, pawuh gitu ya. Ya, wis saling merelakan. Tidak tidak membenci, memendam benci ya, memendam sakit hati. Ini kalau kapan hari di psikologi itu, klinik psikologi kan? Iya, Ustaz. Kan ini kan kapan atau agak lama udah dibahas kan ini. Kalau orang tidur dia membawa masalah kan itu Mbak ya. Apapun, kebencian, kekecewaan, itu dendam, itu bahaya kan itu. Akan merusak atau akan mempengaruhi kondisi psikologisnya sehingga tidurnya tidak nyenyak gitu kan ya. Sehingga kesehatannya menjadi terganggu ya. Bangun badannya sakit semua gitu kan ya. Pikirannya tidak, begitu bangun itu nggak cerah gitu, pikirannya malah tambah ruwet gitu kan. Ya kenapa? Karena semalam tidak bersih itu. Semalam tidak bersih. Maka ajaran Nabi kalau kita mau tidur ya saling memaafkan, saling mendoakan kan itu ya. Pesan berpesan kebaikan karena kita mau mati kan begitu ajarannya Nabi kita. Yang kedua, yang ketiga adalah dan dua bersaudara yang saling bermusuhan. Loh ini. Astagfirullah. Jadi dua saudara yang saling bermusuhan itu sholatnya yang dikerjakan itu tertahan. Apa yang menahan? Rasa permusuhannya. Kan dari yang pertama, yang kedua ya imam mengimami tadi Mbak Ayu ya. Kemudian suami istri yang mau tidur masih marahan ya. Kemudian yang ketiga adalah dua saudara, semuanya kan pangkalnya sama, yaitu sakit hati, saling memusuhi, saling bermusuhan, saling bertengkar, saling membenci, ingin mengalahkan, ingin menyakiti, kan begitu itu. Kira-kira yang ada di dalam hati keduanya itu. Nah, itulah yang menahan pahala sholat. Sehingga kalau kita sholat, sekali kembali ke ayat yang saya kutip hari kemarin, sehingga kalau kita sholat kemudian kita menyimpan kebencian itu tadi, membawa rasa permusuhan di dalam sholat, ya itulah yang akan menahan sholat kita. Tertahan sholat kita nggak akan diangkat oleh Allah itu ya. Ya tertahan sudah, sehingga ya sudah gugur kewajibannya saja, gugur kewajibannya sholat gitu saja. Tapi pahalanya tidak kemana-mana itu. Nggak sampai, nggak akan diambil oleh Allah, nggak akan diberi balasan oleh Allah. Ini kan menakutkan ini. Iya Ustaz. Ini kan menakutkan. Sudah menjadi imam loh ini ya. Iya. Tapi tertahan pahalanya. Dia sudah menjadi istri, menjadi suami istri loh. Salatnya juga tertahan. Dia bersaudara. Kemudian karena permusuhan dengan saudaranya itu, lah nek salatnya sedino, rong dino gitu, malah terus bertahun-tahun loh. Kemana pahala salat kita? Begitu kita nanti di hisabnya Allah itu kan ya dibuka ini pahala salat kita ini, lu akeh virusnya, akeh jamure, aduh, akeh bodoh. Ini bersaudara ini yang dimaksud itu kita dengan kawan kita gitu Kak Ustadz, atau ada saudara kandung atau gimana Ustadz? Ya bersaudara kalau dimaksud di sini ya dua orang yang bersaudara ya. Oke. Misalkan saya dengan Ustadz Mim nih, sedang kurang Ustadz ya, hubungannya tidak baik begitu. Ada rasa yang kayak saya sebel sama Ustadz Mim pun juga sama. Itu berarti pahala sholat kita ini
ditolak Allah atau gimana Ustaz? Iya, persaudaraan kalau di dalam agama kita kan ada persaudaraan akhul muslim kan itu ya. Iya betul Ustaz. Ada persaudaraan sesama Iya, muslim, ada iya, betul. persaudaraan hubungan kekerabatan itu Betul, ya. betul. Itu ya ini umum. Ini Oh. berlaku umum ya, berlaku umum. Maka dari itu ketika sholat itu kita tidak boleh menyimpan, membawa rasa permusuhan. Sama ketika kita tidur bersama suaminya, bersama istrinya, jangan membawa rasa permusuhan. Karena itu yang akan menahan pahala sholat kita. Ya kalau sehari 2 hari Mbak Ayu. Sekali lagi, ini berlaku kalau berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bertahun-tahun malah Ustaz. Iya, Innalillah ya Allah. kita tidak Ustaz. menyadari. Dan malah mungkin kita bangga. Aku nak ketemu araiku, aduh. Nah, Kan gitu. A'udzubillah min dzalik Ustaz. Itu merugikan kita. Merugikan secara psikologis dan merugikan secara spiritual kan. Kenapa? Ya menahan pahala sholat kita. Rugi. Apa untungnya kita menyimpan kebencian? Mending disampaikan, aku benci sama kamu, minta maaf ya. Nah, itu selesai. Sudah tidak ada benci lagi. Perkara DE benci ya urusannya dia, maksudnya gitu kan. Pokoknya kita sudah berdamai kan itu. Iya. Nah, maka mengapa saya katakan kemarin kalau kita membantu orang mendamaikan itu, kita ikut campur ya kata orang. Kita ikut campur orang yang sedang berselisih itu, sesungguhnya kita menolong karena orang yang sedang berselisih itu berada di posisi ini. Ya kan Pak ya? Kalau dibiarkan kan dia coba sholatnya tadi hilang terus, pahalanya menguap entah kemana. Sia-sia. Dikerjakan tapi banyak penyakitnya. Nah, Ibarat pakai baju baru tapi banyak jamurnya, kan malah gatal di badan itu. betul. Nah, contohnya kayak begitu. Sehingga menjadi mulialah setiap kita yang berusaha membantu. Kalau istilah ya tadi itu ikut campur tangan gitu misalnya gitu ya. Iya. Orang yang sedang berselisih agar berdamai menjadi sangat mulia dia. Karena bisa akan membebaskan seseorang itu dari belenggu yang menghalangi pahala sholatnya. Hingga kita menjadi jalan, sholatnya, pahala sholatnya diangkat oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amalan solehnya dia. Masya Allah. Nah itu Ustaz, kalau sudah memaafkan, katakanlah begitu ya Ustaz ya. Ini kan hati tadi Ustaz. Supaya kita tetap bisa merawatnya ini seperti di taman-taman bunga indah gitu gimana Ustaz? Nggak kena virus-virus tadi gitu Ustaz gimana? Ya yang pasti sering saya sampaikan resepnya jangan pernah absen di dialog fajar. Masya Allah. Amin ya Allah, betul Ustaz ya. Kan kita akan sering dan selalu ya mengingatkan ya. Betul Ustaz. Akan sering dan selalu mengingatkan tentang kebaikan, melakukan kebaikan, menjaga kebaikan, kemudian membagikan kebaikan, kan begitu kan ya. Betul. Jadi ya ini yang terjadi di dalam hubungan kita, interaksi kita, walaupun sekali lagi kita tidak berwajah, tidak bertemu muka ya. Betul. Tetapi kan kebaikan yang sedang kita rajut, yang kita bangun, yang kita bagi ini kan sesungguhnya kembalinya kan akan kepada kita. Dan saya yakinlah nanti kita akan ketemu lah. Ketemu. Walaupun belum pernah ketemu wajahnya, tapi nanti ketika kita di yaumil akhirat, loh, iki Ustaz Mim iki gitu ya. Iki Mbak Ayu iki. Iki sing ngelingno aku biyen salatku apa sak joke ngrungokno sing iko waktu Ustaz bahas itu aku terus tak dandani misalnya gitu ya, saya perbaiki sholatnya. Amin. Dapat, saya juga dapat, Mbak Ayu dapat kan gitu. Ya susu saya di dulurku sing wingi gegeran itu cara merawatnya. Nah, kan begitu. Iya. Kan jadi gitu, termotivasi kan dengan begini kan termotivasi. Sudah datangi, mari kita datangi saudara kita yang sedang berselisih, kawan kita yang sedang berselisih. Kita damaikan mereka. Kita berkontribusi untuk membuat perdamaian antara kedua belah pihak. Perkara berhasil nggak berhasil sudah kita serahkan kepada Allah. Pokoknya kita melakukan kebaikan itu. Oh, Masya Allah. Insya Allah bermanfaat ini Ustadz. Jadi amin. Lagi-lagi teringat kawan saya sendiri juga Ustadz. Ya harus ingat kan kawannya, ingat saudaranya memang. Ini kan lagi bicara kita kan. Betul, ya. Kita ini kan ya saya, Mbak Ayu, ini mewakili kawan-kawan semua kan itu.
di ruangan sebelah, di ruangan depan itu ya. Betul. Di tetangga sebelah, tetangga depan itu ya. Apakah ada yang hati yang terluka gara-gara kita gitu ya Betul, Ustaz iya, di grup sebelah, di grup depan itu sama saja kan, Mau. Ya Allah. Ini orang hidup kan ya sama kita. Masya Allah Ustadz, mantap pagi hari ini Ustadz. Amin, mengingatkan di antara kita ini selalu menjaga hati, selalu menjaga perdamaian tadi ya, karena dan kita peduli kita punya kepedulian, itu. empati dengan Masya Allah. kawan-kawan kita. Terima kasih Ustadz, semoga bermanfaat. Sama-sama Mbak Ayu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.